Hati-hati dengan figur otoritas. Ini kisah penderita kanker kolon atau usus besar. Sahabat bisa lihat di chat yang dia kirim, ada di video ini. Kisahnya berawal dari 2 tahun yang lalu. Maaf ya, saya langsung bicara nama karena sudah diizinkan oleh yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya. Kisah ini bermula ketika Mas Yogi ini mengantar ibunya yang sedang terkena kanker serviks kontrol ke dokter. Dokter tersebut malah mengatakan dengan suara keras ke Yogi ini, "Kamu hati-hati ya, ibu kamu cancer, kamu secara genetik keturunan, jadi kamu juga bisa kena cancer." Rupanya kata-kata dokter ini terekam dengan jelas di kepala Yogi dan terngiang-ngiang terus-menerus. Akhirnya dia pun terdiagnosa oleh dokter kanker kolon. Ditandai dengan tubuhnya yang semakin kurus, berat badan turun terus, tidak nafsu makan, dan kondisi kotoran BAB-nya kecil-kecil seperti tai kambing. Secara emosi selalu cemas, yang terngiang-ngiang adalah kata-kata dokter tersebut. Setiap kali ingat kejadian tersebut, lehernya sampai kaku, sampai dengan kepala, dan kupingnya sampai kesemutan. Alhamdulillah, walaupun beliau seorang apoteker, punya apotik sendiri, beliau punya mindset yang terbuka. Tidak melulu harus obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Mau menerima masukan dan saran dari sisi keilmuan yang lain. Beliau peserta camp kesembuhan holistik yang kemudian free untuk mengikuti kelas coaching kesehatan holistik selama 1 bulan. Kemudian mendalami sesi pendalaman masalah dan terapi psikologi klinis. Alhamdulillah, emosi-emosi atau pikiran-pikiran dia yang kurang tepat, bahkan menimbulkan masalah, dapat terkoreksi. Terutama kata-kata dokter yang terngiang-ngiang tersebut. Ingat, ada 5 pintu masuk ke pikiran bawah sadar. Yang pertama adalah sikap dan perkataan dari figur otoritas, yaitu orang tua, guru, dokter, suami, atasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah muatan emosi tinggi, berupa nada suara, ekspresi wajah, intonasi, gestur tubuh, emosi yang keluar, isi kata-kata itu sendiri. Yang ketiga adalah repetisi atau pengulangan terus-menerus sejak kecil. Yang keempat adalah identifikasi keluarga atau kelompok dan lingkungan. Diterima dan dilakukan oleh keluarga atau kelompok atau lingkungan. Nah, yang kelima adalah relaksasi pikiran. Disinilah pintu perubahan yang bisa kita upayakan, yaitu melalui meditasi untuk membereskan luka-luka batin ini. Bisa dengan mengenali dan mengatur ego personality yang kita miliki. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan terapi psikologi klinis, misalnya dengan hipnoterapi klinis. Pemberesan di aspek pikiran bawah sadar ini penting kita lakukan karena peran PBS ini mencapai 95-99% mempengaruhi pikiran, emosi, sikap, dan perbuatan kita. Dan inilah Yogi hari ini, dengan semua proses yang dialami dalam hidup, dia pun menyadari bahwa semua adalah pesan cinta dari Tuhan termasuk penyakitnya ini. Dia menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sayang sama dirinya. Rindu dan ingin Yogi ini kembali, sebagaimana jiwa Yogi pun rindu dan ingin mengenal dan bertemu dengan dia. Dia pun berterima kasih dengan penyakitnya ini dan tidak menderita lagi, karena penyakitnya ini adalah justru jalan untuk mengenal Allah di dalam dirinya yang tidak pernah jauh, justru meliputi dirinya sepenuhnya. Inilah kesehatan holistik, sahabat. Anda mendalaminya, tidak hanya sehat secara tubuh yang didapat, tapi mulai mengenal Tuhan di dalam diri melalui sakit dan masalah kita hari ini. Tetap semangat ya sahabat. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.